Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas dietetik penyakit infeksi, materi pertusis, jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Makassar, oleh kelompok 7 yang terdiri dari Rifani Makfira, Rini Dwi Kurniatitori, Cindy Desmita, Sri Wahyuni NIM 36, Sri Wahyuni NIM 37. Video ini akan menjelaskan mengenai definisi pertusis, patologi, patogenesis, gejala klinis, pemeriksaan laboratorium, terapi diet, tujuan diet, dan syarat diet penyakit pertusis. Definisi pertusis. Pertusis atau batuk rejan adalah suatu penyakit akut saluran pernafasan yang banyak menyerang anak balita dengan kematian yang tertinggi pada anak usia di bawah 1 tahun. Penyakit ini ditandai oleh suatu sindrom yang terdiri dari batuk yang sangat spasmodik dan paroksimal, disertai nada yang meninggi. Karena penderita berupaya keras untuk menarik nafas sehingga pada akhir batuk sering disertai bunyi yang khas atau whoop, sehingga penyakit ini disebut whooping cough. Adapun patologinya, penularan terutama melalui saluran pernafasan di mana Bordetella pertussis akan terikat pada silia epitel saluran pernafasan. Kemudian kuman ini akan mengalami multiplikasi disertai pengeluaran toksin, sehingga menyebabkan inflamasi dan nekrosa trakea dan bronkus. Mukosa akan mengalami kongesti dan infiltrasi limfosit dan polimorfonukleus leukosit. Di samping itu, terjadi hiperplasi di jaringan limfoid peribronkial diikuti oleh proses nekrose yang terjadi pada lapisan basal dan pertengahan epitel bronkus. Lesi ini merupakan tanda khas pada pertusis. Patogenesis. Bordetella pertussis setelah dikeluarkan melalui sekresi udara pernafasan, kemudian melekat pada silia epitel saluran pernafasan. Mekanisme patogenesis infeksi oleh Bordetella pertussis terjadi melalui 4 tingkatan, yaitu perlekatan, perlawanan terhadap mekanisme pertahanan pejamu, kerusakan lokal, dan akhirnya timbul penyakit sistemik. Filamentous hemagglutinins atau FHA, limfositosis promoting factor atau LPF, pertussis toksin atau PT, dan protein 69KD berperan dalam perlekatan Bordetella pertussis pada silia. Setelah terjadi perlekatan Bordetella pertussis, kemudian bermultiplikasi dan menyebar ke seluruh permukaan epitel saluran pernafasan. Proses ini tidak invasif. Oleh karena itu, pada pertusis tidak terjadi bakteremia. Selama pertumbuhan Bordetella pertussis, maka akan menghasilkan toksin yang akan menyebabkan penyakit yang kita kenal dengan whooping cough. Toksin terpenting yang dapat menyebabkan penyakit disebabkan oleh karena pertusis toksin. Toksin pertusis mempunyai 2 subunit, yaitu A dan B. Toksin subunit B selanjutnya berikatan dengan reseptor sel target, kemudian menghasilkan sel unit A yang aktif pada daerah aktivasi enzim membran sel. Efek LPF menghambat migrasi limfosit dan makrofag ke daerah infeksi. Gejala klinis. Masa inkubasi pertusis 6-10 hari, rata-rata 7 hari, di mana perlangsungan penyakit ini 6-8 minggu atau lebih. Perjalanan klinis penyakit ini dapat berlangsung 3 stadium, yaitu stadium kataralis atau prodromal dan preparoksimal, stadium akut paroksismal, yaitu paroksismal dan spasmodik, dan stadium konvalesens. Manifestasi klinis tergantung dari etiologi spesifik, umur, dan status imunisasi. Gejala klinis pada anak yang lebih besar
Manifestasi klinis tersebut lebih ringan dan lama sakit lebih pendek. Kejang jarang pada anak usia lebih dari 2 tahun. Suhu jarang lebih dari 38,4 derajat Celcius pada semua golongan umur. Penyakit yang disebabkan Bardotella parapertussis atau Bardotella bronchiseptica pada semua golongan umur lebih ringan daripada Bardotella pertussis dan juga lama sakit lebih pendek. Ketiga stadium pertussis ini diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, stadium katalaris, berlangsung selama 1-2 minggu. Gejala awal menyerupai gejala infeksi saluran nafas atas, yaitu timbulnya rhinore atau pilek dengan lendir yang cair dan jernih, injeksi pada konjungtiva, lakrimasi, batuk ringan, dan panas tidak begitu tinggi. Yang kedua, stadium paroksimal berlangsung selama 2-4 minggu. Selama stadium ini, batuk menjadi hebat yang ditandai oleh whoop atau batuk yang berbunyi nyaring, sering terdengar pada saat penderita menarik nafas pada akhir serangan batuk. Batuk dengan sering 5-10 kali. Selama batuk, anak tidak dapat bernafas dan pada akhir serangan batuk, anak menarik nafas dengan cepat dan dalam sehingga terdengar bunyi melengking atau whoop dan diakhiri dengan muntah. Yang ketiga, stadium konvalesen berlangsung selama 4-6 minggu, ditandai dengan berhentinya whoop dan muntah-muntah di mana puncak serangan paroksimal berangsur-angsur menurun. Batuk biasanya masih menetap untuk beberapa waktu dan akan menghilang sekitar 2-3 minggu. Selanjutnya, pemeriksaan laboratorium. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan leukositas 20.000 sampai 50.000 IU dengan limfositosis absolut khas pada akhir stadium kataral dan selama stadium paroksimal. Pada bayi, jumlah leukosit tidak menolong untuk diagnosis, oleh karena respon limfositosis juga terjadi pada infeksi lain. Isolasi Bardotella pertussis dari sekret nasofaring dipakai untuk membuat diagnosis pertussis. Biakan positif pada stadium kataral 95-100%, stadium paroksismal pada minggu ketiga dan menurun sampai 20% untuk waktu berikutnya. Serologi untuk antibodi toksin pertussis. Tes serologi berguna untuk stadium lanjut penyakit dan untuk menentukan adanya infeksi pada individu dengan biakan. Cara ELISA dapat dipakai untuk menentukan serum IgM, IgG, dan IgA terhadap FHA, filamentos hemaglutinin, dan PT pertussis toksin, menggambarkan respon imun primer baik disebabkan oleh penyakit atau vaksinasi. Terapi diet. Pada penyakit pertussis, jenis diet yang biasa diberikan adalah diet TETP, tinggi energi, tinggi protein. TETP adalah diet yang memiliki kandungan energi dan protein lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan normal. Tujuan diet. Yang pertama, memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Yang kedua, menambah berat badan hingga mencapai berat badan normal. Syarat diet. Energi diberikan di atas kebutuhan normal dengan memperhitungkan faktor stres dan faktor aktivitas. Protein diberikan tinggi 1,5 sampai 2,5 gram per kilogram berat badan. Lemak diberikan 20-30% dari kebutuhan energi total. Karbohidrat diberikan sisa dari kebutuhan normal. Vitamin dan mineral cukup sesuai kebutuhan normal. Makanan diberikan dalam bentuk mudah dicerna.